Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Laili. Bagaimana kabar anak-anak sekarang? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang sistem pencernaan manusia. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik mampu mengenal sistem pencernaan pada manusia. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan organ pencernaan manusia. Yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan fungsi organ pencernaan manusia. Yang keempat, peserta didik mampu menjelaskan proses pencernaan manusia. Sebelum belajar tentang sistem pencernaan manusia, Ibu akan bertanya terlebih dahulu, apakah anak-anak sudah tahu bagaimanakah tubuh kita mencerna makanan? Sehingga anak-anak merasa kenyang, lapar, ingin buang air besar atau ingin buang air kecil. Nah, untuk lebih jelasnya agar anak-anak lebih paham, mari kita perhatikan video Ibu berikut ini. Mari kita mulai belajar tentang sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan adalah sistem yang memproses, mengubah makanan, dan menyerap sari makanan yang berupa nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh, dan mengeluarkan sisa makanan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Sebelum belajar tentang sistem pencernaan manusia, Ibu akan bertanya terlebih dahulu, apakah anak-anak sudah tahu bagaimanakah tubuh kita mencerna makanan? Sehingga anak-anak merasa kenyang, lapar, ingin buang air besar atau ingin buang air kecil. Nah, untuk lebih jelasnya agar anak-anak lebih paham, mari kita perhatikan video Ibu berikut ini. Organ pencernaan manusia: mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Mari kita lihat video tentang proses pencernaan manusia. Saat stroberi ini masuk ke dalam mulut, mereka akan dikunyah oleh gigi dan bercampur dengan air liur agar mudah untuk ditelan. Selanjutnya, makanan akan meluncur turun melewati kerongkongan untuk menuju ke lambung. Kerongkongan adalah sebuah saluran panjang seperti sedotan yang menghubungkan mulut dengan lambung. Akhirnya, sampailah stroberi tadi di lambung. Di sana, stroberi akan dihancurkan oleh gerakan dinding lambung dan juga cairan lambung. Tahukah kalian, cairan lambung bersifat sangat asam. Saking asamnya, setiap benda yang masuk ke dalam lambung akan mulai hancur. Selanjutnya, makanan akan menuju usus halus. Di usus ini, nutrisi makanan seperti vitamin akan diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh kita. Nutrisi inilah yang membuat kita sehat dan berenergi. Makanan yang telah hilang nutrisinya ini disebut dengan ampas makanan. Ampas makanan kemudian akan masuk menuju usus besar. Di usus besar, air yang dimiliki ampas akan diserap sehingga menjadi lebih padat. Ampas-ampas ini kemudian masuk ke dalam rektum. Rektum adalah ujung dari usus besar. Mereka berfungsi sebagai tempat pemberhentian sementara sebelum ampas dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Nah, tadi anak-anak sudah melihat ya video tentang pencernaan manusia. Jadi, makanan yang kita makan tadi akan diproses melalui mulut, kemudian dikunyah oleh gigi dan lidah merasakan makanan yang kita makan, kemudian masuk ke kerongkongan dan lanjut ke lambung, yaitu lambung akan mencerna berbagai zat makanan yang kita makan. Di dalam lambung kemudian lanjut ke usus halus. Di usus halus terjadi proses penyerapan zat-zat makanan yang kita butuhkan, yaitu nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian akan lanjut ke usus besar, yaitu pembusukan sisa makanan terjadi di usus besar. Kemudian sisa makanan yang akan dibuang terkumpul di rektum sebelum keluar melalui lubang anus. Fungsi organ pencernaan.
mulut. Dalam mulut terdapat dua proses pencernaan, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik yaitu makanan masuk dalam mulut, kemudian gigi mengunyah makanan dan lidah merasakan makanan. Pencernaan kimiawi yaitu dibantu oleh enzim, yaitu enzim amilase, maltase, dan petialin. Kerongkongan berfungsi yaitu membawa makanan dari mulut sampai ke lambung. Lambung berfungsi untuk mencerna berbagai zat-zat makanan yang masuk ke dalam tubuh. Usus halus berfungsi sebagai menyerap sari makanan. Jadi, makanan yang kita butuhkan akan diserap oleh tubuh dan yang tidak kita butuhkan akan dibuang melalui usus besar. Usus besar berfungsi sebagai tempat pembusukan sisa-sisa makanan. Rektum yaitu fungsinya untuk menampung feses sebelum dibuang melalui anus. Anus yaitu berfungsi sebagai lubang tempat keluarnya feses. Nah, tadi anak-anak sudah memperhatikan ya video tentang organ pencernaan, fungsi organ, dan proses pencernaan manusia. Sekarang waktunya quiz time. Anak-anak menjawab pertanyaan yang ada dengan tepat ya. Perhatikan pertanyaan berikut ini. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa tadi mengerjakan atau ada yang salah? Bagi anak-anak yang sudah bisa dan menjawab dengan tepat, Ibu ucapkan selamat. Dan bagi yang belum bisa, jangan putus asa ya. Perhatikan lagi video Ibu tadi, kemudian pelajari dengan tekun. Semoga anak-anak memahami materi yang Ibu jelaskan. Dan sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.